Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Para bapak, ibu, kaum muslimin, muslimat, adik-adik, anak-anak, para hadirin, hadirat ingkang rawuh datang Masjid Nur Hidayatullah, cahaya hidayah dari Allah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami pikantuk hidayah, pikantuk lan pinaringan pitedah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sepindah atau bil khusus mau menawi bil khusus kula aturaken matur nuwun sanget dumateng Bapak kita inggih menika Bapak Kepala Desa napa niki? Ketep Bapak Siswanto hafizahullah taala, nek kula niku Susanto. Ingkang Bapak Kepala Desa ingkang sampun kersa ngrawuhi lan bika acara menika dengan arahan dan tausiah kepada seluruh warga. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami pikantuk istiqomah. Allahumma amin. Dan kula lan panjenengan sami senantiasa nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala, mugi ingkang rawuh dhateng masjid menika wonten ing pengaosan sonten dinten menika, so keluarga yang suami datang sendiri, tidak membawa istri datang sendiri, tidak bawa suami, karena alangan mungkin nggih mboten saged rawuh. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami ingkang rawuh lan boten rawuh dipun paringi panjang umur. Kersa napa mboten? Amin ya Allah. Panjang umur menika artosipun umure dawa tur diagem kangge kesaenan, niku panjang umur. Sebaik-baik manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang umurnya panjang, amalannya tambah baik. Ini apa mboten? Itu orang terbaik. Kadang umure dawa tapi mung dadi molo napa malah molo nggih. Umur dawa dadi molo. Ada yang seperti itu. Ada yang umure dawa tambah kesaenanipun. Itu yang kita harap. Mudah-mudahan yang datang di sini diberi umur yang panjang dan semakin bertambah amalannya. Allahumma amin. Jadi sing paling sepuh
ingkang rawuh sak sing sonten menika niku Mbah sinten nggih? Nah, cobi yang umurnya 100 tahun. Wonten? Niki panitia siap-siap hadiah niki. Nek sing ngaku wong 20 hadiah 20. Siap Ustaz, hadiah untuk yang paling tua 100. Dereng ya, jenengan pinten 100. Oh dereng, Masya Allah. Yang umurnya 90. Sangang doso saking sepuhe ngantek mboten mertos 90. Sangang doso. Wonten? Tolong panitia, ada nggak ibu-ibu yang ngacung itu? Sangang puluh. Wonten mboten? Wonten bapak-bapak sangang doso? Wonten? Dereng nggih, dereng. Pun 88. Nek langsung mudun 80 padha ngacung. 88 wonten mboten? Aman hadiah ini. 8 doso. Wonten? Masya Allah. Pak 8 doso pinten Pak? 80 berapa? Masya Allah. Ya, tak sinten namanya pojok ini. 80 lebih 7 bulan. Masya Allah. Berarti kula nggih meh cedhak niku. Kula 70 kirang. Ben 75. Nah, Masya Allah. Waduh, saya akeh niki. Yes. 75. Oh, nek kathah ketoke gagal nih. Tapi banyak ya. 1, 2, stop. 75 nya mangke. 78 setunggal. 78 kali 3 78. Nek 75 kathah ya rencane. 78 oke. Sekawan 78 oke. Ada 4 orang kayaknya. Nuwun sewu nggih. Nuwun dipun bantu nggih. Bapak ini 178. 78. Niki bapak nih. Oke. 78 Mbah. Anten wingking pintu. Kalian ya di bawah, di belakang pintu sini samping, tolong disampaikan paketnya. 78 belakang pintu. Nggih. Wonten malih itu tadi anak-anak ada yang ngacung itu. Oh, ada di bawah 78. Allah 80. Masya Allah 80 mereka bikin. Masya Allah, ya Allah. Allahu Akbar. Nggih. Pun nggih absane nggih. Niku absane mung nggo bukti pilih nek tiyang nggih. Orang itu yang terbaik adalah umure dawa tambah seneng ngibadah. Kalau ngaji ya saya tuwa saya ndati.
Jadi bukan saya tua kok saya males ngaji niku mboten. Tapi justru semakin tua harus semakin semangat nopo ngaji. Pun itu. Iku doa pertama, mudah-mudahan dipun paringi umur panjang. Allahumma amin. Mugi-mugi bapak-bapak, ibu-ibu, kula panjenengan sami ingkang rawuh teng mriki, keluarganipun ingkang dereng saged ngrawuhi, ingkang gadah utang, mugi-mugi dipun lunasaken dening Allah. Allahumma amin. Kok sing amin kathah? Si. Iki utang apa? Utang apa, Pak? Astagfirullah. Ya Allah, utang poso. Mugi-mugi lunas. Allahumma amin ya Allah. Panjenengan ngertos sak menika dinten napa? Jumat. Hari Jumat itu ada satu waktu yang sangat mustajab. Kalau doa kita bertepatan dengan waktu itu, Allah akan kabulkan. Mulane benjang nek ngerti-ngerti utangnya lunas, ojo lali pengajian iki. Oh, kek karena dongo bareng-bareng kayak minum. Mudah-mudahan Allah mudahkan hutangnya lunas. Ben saged utangnya lunas, ben saged utang lagi. Aduh. Ben saged ayem anggenipun nikadah. Allahumma amin. Mugi-mugi kula panjenengan sami ingkang rawuh, ingkang boten saged rawuh, keluarganipun wonten ingkang sakit, Allah berkenan maringi kesembuhan. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Judul kajian kita itu apa? Mengetuk pintu langit. Pertanyaan. Langit niku wonten pintune. Wonten pintune mboten? Wonten. Kok ngertos? Ponate. Langit itu ada pintunya dan ada penjaganya. Makanya dalam kisah Isra Mi'raj, napa niku? Kanjeng Nabi ditimbali Allah wonten pundi? Wonten langit. Ninggul Sidratul Muntaha. Teng pundi Sidratul Muntaha? Teng mriku. Teng ninggil mriku menghadap sinten? Allah. Karena Allah memang di sana tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari siapa? Allah. Maka ketika sampai pintu langit, malaikat Jibril pun meminta izin untuk masuk. Jadi orang sembarang wong niku mak bludas, blutus. Lho Ustaz, roket ruang angkasa Ustaz. Yang ditempuh roket itu baru angkasa. Belum sampai langit itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Berarti sangat tinggi.
Adapun yang ditempuh oleh para astronot itu adalah langit yang di sini, belum sampai langit yang pertama sana. Nah, ketika malaikat Jibril dan kanjeng Nabi Mi'raj, maka malaikat Jibril pun mengetuk pintu langit. Kata penjaganya, siapa bersamamu atau siapa engkau? Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apakah orang itu sudah diutus? Ya. Maka dibukalah pintu langit. Berarti langit nonton pintu nih. Jadi setiap naik ke langit itu ada pintunya dan ada penjaganya. Termasuk yang akan diangkat ke atas itu adalah amalan-amalan kita. Kenapa Pak Bu? Amalan-amalan kita. Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyibu yarfa'u. Kepada Allah lah seluruh amalan-amalan kebaikan akan diangkat. Berarti salat kita akan diangkat, puasa kita akan diangkat, istighfar kita juga akan diangkat ke langit, sedekah kita akan diangkat, infak kita akan diangkat. Milo, Bapak Ibu, mari kita titipkan amal soleh itu kepada siapa? Allah. Kita titip. Sedekah kita titip pada Allah. Ada duit, gimana duit ini biar nggak muspro? Gimana uang ini supaya tidak sia-sia? Carane dipun infakaken. Yang laki-laki cara infaknya bagaimana? Menafkahi keluarga. Kalau masih lebih, melebetaken teng kotak infak. Atau ada tetangga yang kekurangan, diberiin infak. Kita titipkan harta kita kepada siapa? Allah. Allah itu kalau kita infak, maka infak itu akan diambil oleh Allah. Bukan duitnya terus mabur, tapi nilai ibadah infak itu akan diambil oleh Allah. Dan Allah akan pelihara terus sampai menjadi sebesar gunung. Maka kalau kita punya sholat, titipkan sholat kita kepada siapa? Allah. Lanek ratau sholat, sing asing dititipaken nopo. Kalau kita punya puasa, titipkan amalan puasa itu dumateng sinten? Allah. Kalau kita punya ibadah, ibadah itu kita titipkan pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Tidak boleh menyekutukan Allah dalam sholat kita, puasa kita,
sedekah kita, seluruh ibadah kita tidak boleh kita peruntukkan untuk selain Allah. Nuwun sewu niki teng mriku wonten kuburan boten? Wonten wit gede banget napa mboten? Nek lewat berdek napa mboten? Sisih mriki mboten. Nek lewat mriku ndredeg napa mboten? Nah, ibu-ibu menawi lewat mriku ndredeg napa mboten? Alhamdulillah. Mulane kok ramo sajene. Berarti Anda sudah tidak lagi beribadah untuk selain Allah. Karena hakikatipun sajen itu adalah ibadah untuk selain Allah. Nek masang sajen berarti belum inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau isi pasang sajen berarti kita belum sholatku untuk Allah, ibadahku untuk Allah, hidupku untuk Allah, matiku untuk Allah. Tapi masih untuk wit ringin gede banget. Kadang kudune ditegur, ora ditegur. Gara-gara napa? Gara-gara ini apa? Bukan kenang, mbok menawa wedi kenang demit. Nggih napa mboten? Nggih. Berarti tesih sajen mboten. Rencang kula ampun sajen. Kalau sajen berarti ibadah kita belum murni untuk ibadah kita nggak bisa nembus pintu langit. Ibadah kita bisa ditolak di pintu langit. Berarti bagaimana caranya? Bersihkan agama kita ini dari segala macam bentuk kesyirikan. Terkadang, nuwun sewu Bapak Ibu, kita tahu syirik itu boleh atau tidak boleh? Syirik niku angsal napa mboten angsal? Pareng napa mboten pareng? Kita sudah tahu syirik itu mboten angsal, mboten pareng, tidak boleh, la yajuz, no way. Tapi terkadang masih melakoni. Nah, yang seperti ini harus kita singkirkan. Contoh masih melakoni, tapi kadang tidak tahu. Kita terkadang yakin syirik tidak boleh, tapi ternyata buka warung neng dhuwur pintu tesih dicantoli napa? Dicantoli napa? Kelintingan. Cantoli napa malih? Belara. Cantoli napa malih? Mori. Cantoli napa malih? Kok ngertos tuh? Kita ini sudah tahu syirik itu ndak boleh. Gini apa badan? Tapi terkadang masih contohnya ini wow. Buka kios neng pasar.
Terus napa? Ning pojokan dikai kain mori. Napa malih? Ndak bosok. Kok ngertos ya? Jadi jimat-jimatan itu termasuk kesyirikan. Makanya biar amalan kita itu bisa nembus ke langit, diterima oleh Allah, caranya jauhkan diri kita, keluarga kita dari amalan-amalan kesyirikan. Rencang kula mbon nate tangelet kali simboke. Mbok niku napa to teng dhuwur lemari? Ternyata sajen. Ana kopine, wonten kopi, wonten rokok lintinge. Rokok linting nggih. Rokok linting, wonten apa malih nggih? Jaga ngendikan kok yo apa gitu loh. Terus ditaruh di atas lemari. Niku napa to, Bu? Sku meneng wae rasah melu-melu. Kuwi nggo simbah. Simbah wis sudah meninggal dunia. Loh, kan simbah pun tilar to, Bu? Wis ku meneng wae. Iki le nasihati ibune piye gitu. Dia tahu syirik ndak boleh, tapi tesih pasang sajen. Sidane kepripun? Pas ibuke tindak sajene didukke, kopine diombe, ketane dicokot, rokoke mboten diseruput. Nggih. Nuwun sewu dipun suwun maju malih radi majeng supados ingkang wonten ngengking saged mlebet masjid. Sudah berapa juta yang hadir, Ustaz? 1.000 lebih. Alhamdulillah. Nah, mugi-mugi mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surga sebagaimana kita sekarang berkumpul. Allahumma amin. Ibuke kundur, ya kok kondur. Pas ajeng ganti sajen, lho kopi nih kelong ketane kroak. Le iki sapa iki le sing nyeruput iki? Kata teman saya, "Oh, mbok menawi simbah, Bu." Terus kata ibu "Oh, ora mungkin simbah wis sedo nyeruput kopi." Bu, nek mboten mungkin pundur buat apa disajeni? Mending jenengan toh sing disajeni kopi. Kopi untuk orang yang hidup, untuk orang yang mati doa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampuni saudara-saudara kami yang beriman, yang telah mendahului kami. Itu nggak akan. Jadi kita ini paling tidak tiap hari mendoakan mereka. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nggih napa mboten?
Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Jadi kita doakan mereka. Baik. Oh, berarti supaya amalan itu bisa nembus langit, diterima oleh Allah, amalan itu tidak boleh kecampuran syirik. Mulane sejak sekarang atau kapan nanti kalau yang masih suka nopo sajen gantung, jimat, mendem, jimat, nancepke, jimat, susuk, jimat, nek jenengan mes, wong-wong langsung podo mendem. Ajian semar, semare mesem, berarti semare sih tadi sing nganggo susuk, semare mesem, wonge mendem. Niku dicabut niku susuke, karena akan menghalangi terbukanya pintu langit, akan ditolak amalan kita. Sing tesih ngunu ali-ali, jarene niki ali-ali yo akeh yo wesi yo napa wis terserah ngoten niku. Jimat ali-ali iki iso mabur dhewe, kena nggo pesugihan. Maka segera taubat supaya amalan kita bisa menembus pintu langit. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali amalan yang baik-baik saja. Kalau menate najar semacam pesantren kilat di SMA, sebuah SMA. Saya sampaikan tentang masalah jimat. Terus saya tanya, setelah selesai bahas gantung jimat nggak boleh, make jimat nggak boleh, ngalung ke jimat nggak boleh, mendem jimat nggak boleh, karena itu akan menghalangi amalan kita. Terus saya tanya, dah sekarang mas-mas, mbak-mbak yang punya jimat coba tunjuk jari. Nyata mriki mboten. Mbok ana sing ngetokke keris. Ada yang tunjuk dari belakang, mbak-mbak. Ada Pak Ustadz. Oh ya, boleh enggak? Saya minta. Boleh Pak Ustadz. Dia menyerahkan kain putih berbentuk kotak, ada jahitan-jahitan di pinggirnya. Terus saya bilang, setelah saya terima kasih, boleh nggak kita bongkar isinya sekarang? Boleh Pak, silahkan. Baik, kita lihat bareng-bareng. Saya bongkar di depan kelas. Jenengan ngertos isinya nopo? Betul? Belum saya kasih tahu. Isinya itu non sewu nggih, coro gepeng. Niki tenang niki lho. Coro gepeng. Alias coro pendek. Panjenengan pun nate ngertos nek godhong niku diselempet ke teng buku. Dan lama-lama sebenarnya gepeng, kering, tinggal kerangkat. Ini coronya udah kayak gitu.
tinggal kerangka. Tapi saya yakin kalau dikasih ibu-ibu langsung coro gitu kan. Begini, mboten ngertos nek ibu-ibu ketep apakah berani sama coro, apakah tidak. Akhirnya saya mikir, ini coro gepeng, gue ngapa dong ini? Hidup saja, isane mau medeni uang, marai panganan jadi mambu curu. Terus kalau sudah mati buat apa? Jadi ternyata jimat-jimatan itu, mohon maaf Ustaz, ini tema agak melenceng ya. Nggak apa-apa nih, nanti insya Allah saya masuk tema. Ini baru pembukaan begini. Baru masalah pintu langit terbuka. Pembukaan saja sudah 3/4 jam. Berarti kajiannya nanti sampai sebelum jam 10 malam insya Allah. Sampai jam itu sebelum jam 10 malam insya Allah. Tepatnya ya, 5:30 kan sebelum jam 10 ya insya Allah. Saya pikir curung bu, itulah keanehan jimat-jimatan. Kadang keris cilik wonten sing kagungan mboten nggih kula gadah. Jenengan ngertos keris cilik itu didapat dari mana? Orang mungkin akan mengira keris cilik iki kedhuk nang kono ngerti-ngerti nemu keris mboten. Kula pun nate teng toko mampir, toko minyak wangi, plus ternyata dodolan keris cilik. Jadi jimat niku didol. Termasuk Quran cilik-cilik. Sing jare Quran Istanbul. Itu juga jadi apa? Jimat. Itu dijual. Mboten kok madur mboten niku mboten. Jadi ayo kita bersihkan diri kita dari berbagai macam kesyirikan supaya sholat kita bisa tembus langit, diterima oleh siapa? Allah. Supaya puasa kita bisa tembus pintu langit, diterima oleh Allah. Supaya sedekah kita bisa menembus pintu langit, diterima oleh Allah. Nah masalah niki pun mulai melebu tema. Ada satu amalan besar, wonten amalan ingkang ageng, tapi kadang dianggap sepele. Napa niku? Salat berjamaah. Ageng napa alit? Ageng. Salatul jamaati tafdulu min salatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Salat jamaah itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan sholat sendirian. Berapa kali? 27 kali lipat. Tapi kenapa kok yang sholat jamaah masih sedikit? Padahal sholat jamaah itu adalah amalan yang besar yang bisa kita gunakan untuk mengetuk dan menembus pintu langit. Amal soleh. Rumiyin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul
betul memperjuangkan sholat jamaah. Sampai dalam kondisi perang pun, jihad, bacok-bacokan apa? Pedang, untal-untalan apa? Tombak, jepretan apa? Panah. Tetap melakukan sholat jamaah bersama para sahabat. Gitu, betul. Makanya ada istilah sholat khauf, sholat dalam kondisi ketakutan, takut kalau diserang oleh musuh. Jadi nanti ada tata caranya. Dalam kondisi perang loh, tetap sholat jamaah. Lah kita ini kondisi perang ataukah kondisi senang? Senang Ustaz, tapi rodok meriang. Kembali kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir hidup beliau, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau sakit sampai pingsan, yang jadi beban pikiran dan beban perasaan dia adalah sholat jamaah. Kalau beliau pingsan, kemudian bangun, as-sholat nas, apakah sahabat-sahabatku sudah sholat berjamaah? Belum ya Rasulullah, sawak nenggo panjenengan, tolong ambilkan air. Maka diambilkan air. Beliau kerujukan biar badannya apa? Fit. Begitu sudah mau bangkit, mau ngimami sholat jamaah, pingsan lagi, semabut malih. Begitu sadar, beliau bertanya lagi, as-sholat nas, sahabat-sahabatku sudah sholat? Belum duh Kanjeng Nabi. Hum yantaziruna, mereka sedang menunggu wahai Nabi. Ambilkan air, dibawakan air. Kembali kepalanya dikerucuk, disiram sampai beliau merasa segar dan berusaha bangkit kembali. Mau ngimamin apa? Sholat berjamaah. Begitu bangun, jatuh lagi, pingsan lagi. Sampai berkali-kali loh itu beliau. Jatuh, bangun. Demi untuk apa? Sholat berjamaah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bapak, apa? Kulo sakit mbayang apa? Nek Masjid Nur Hidayatullah niku jamaah salate kados mekaten. Nuwun sewu, kira-kira sandale sering ilang ora? Kira-kira seneng ndak kita ketemu teman, ketemu konco, salaman, dosane pada rontok. Bendino ping 5 salaman. Saben salaman dosane napa? Rontok. Ketemu oleh salaman meleh rontok. Masya Allah. Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa tasaqatat dhunubuhuma ka waraqis syajar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dua orang muslim ketemu kemudian saling bersalaman, dosanya berguguran seperti dedaunan yang berguguran. Peng 5 ketemu, peng 5 salaman. Dosanya resik nopo mboten? Mulane mari, terutama bapak-bapak, mungkin ibu-ibu kondur mulai ngengetaken, Pak, ayo jamaah. Kanjeng Nabi
semaput, wungu semaput, wungu sing dipikir sholat jamaah. Lah ya mengko lah Bu, aku sih nunggu semaput. Aduh, gini bar semaput terus iso tani. Lah ternyata semaput terus ditangekaken, iso mlebu masjid, tapi ternyata sikile ra nambah lemah. Iso mlebu masjid ning wis ora iso obah. Jalaran nek obah medeni alias sebelum itu ayo napa malih niki menjelang napa bulan Ramadan, latihan pemanasan menjelang bulan Ramadan. Monggo dipun makmuraken masjid. Mboten kedah Masjid Nur Hidayatullah, di masjid manapun di sekitar kita ramaikan masjid, kita hidupkan masjid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil awwal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya menyanjung orang yang sholat di shaf yang rebutan. Niki Kanjeng Nabi sampai jatuh bangun, pikirannya adalah amalan yang besar ini, yaitu apa? Sholat berjamaah. Kinten-kinten jenengan cinta masjid napa mboten? Alhamdulillah. Buktine nopo? Buktinya ya sholat berjamaah. Dan rawuh panjenengan teng mriki termasuk bukti cinta masjid. Allah kelak akan menaungi orang-orang yang hatinya gumantung cermantau di dalam masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang yang hatinya itu senantiasa gumantung di dalam masjid. Hati itu sumber kehidupan manusia. Nggih apa betul? Kok dicandalke di dalam masjid? Artinya apa? Kalau dia keluar masjid, dia gelisah. Hati kuning masjid. Kalau dia kembali ke masjid, dia merasakan saking tenangnya kadang dengan pun ngantuk apa jadi kan sampai sebelum jam 10 keluar gelisah, masuk masjid tenang. Itulah orang yang akan mendapat keistimewaan dari Allah. Naungan istimewa di hari kiamat. Bukan hanya Kanjeng Nabi yang semangatnya luar biasa dalam salat berjamaah. Umar bin Khattab, kenal nama badan? Tepang nama badan Umar bin Khattab? Tepang? Menanti niran Umar bin Khattab? Al-Khalifatu Tsani Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam salat tarawih gitu biasanya tuh. Umar bin Khattab suatu saat pergi ngurusi kebon. Niki mboten nyindir nggih, niki nyindir kula. Suatu saat pergi ngurusi kebon. Pulang dari kebon, kan mboten nonton speaker nggih. Pulang dari kebun ternyata orang-orang sudah sholat asar. Loh, kok pada bubar kenapa? Sudah sholat? Sudah. Umar bin Khattab ketinggalan sholat asar berjamaah. Apa yang dia lakukan? Saking gelonya, inna lillahi wa inna
wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara kebunku aku ketinggalan sholat asar berjamaah. Ya Allah, saksikanlah kebunku semuanya yang tadi tak urus, tak infakkan untuk fakir miskin. Jenengan gadah kebun apa mboten? Mau kundure jam pinter. Cintanya Umar luar biasa kepada sholat jamaah, sampai kebunnya yang menghalangi dia dari sholat jamaah dia infakkan, dia berikan untuk fakir miskin. Kutak. Napa? HP. Komat. Kutak. Salam. Wis bubar to, Kang? Wis. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. HP-ku ini menghalangi aku dari sholat jamaah. Saksikan, HP ini dijual, tak cas. Nek carane Umar, HP-nya diapakan? Saya infakkan. Dijual, uang hasil penjualannya untuk infak. Jadi apa yang menghalangi kita dari sholat jamaah? Itu kita singkirkan. Oh, mungkin pekerjaan dijadwal. Tutulan. Waktunya asar kapan? Tutup sejenak. Abot napa mboten? Abot. Tapi kalau dibiasakan menjadi napa? Ringan, insya Allah. Ustaz teori ya Ustaz. Ya kita sama-sama belajar teori. Prakteknya nggih sareng. Mulane mangke saling mengingatkan. Ayo, kapan kita jamaah bareng-bareng? Ayo. Besok ya. Ayo. Kudu. Ya. Begitu. Bukan hanya Umar bin Khattab. Di bawahnya sahabat. Di antara mereka ada yang mengalami penyakit stroke. Napa? Stroke, lumpuh separuh. Tetap saja minta dibopong. Ayo, tolong antarkan aku. Ada azan. Loh, kata teman-temannya, kamu itu sudah sakit seperti ini, sudah dapat uzur, nggak usah memaksakan diri. Kata dia, enggak. Bagaimana mungkin aku tidak datang ke masjid? Sementara aku mendengar seorang muadzin berkata, hayya 'alas salat. Ayo kita salat. Hayya 'alal falah. Ayo kita mencapai kebahagiaan. Bahagia itu bukan dengan harta benda yang banyaknya tidak karuan. Bukan cuma hanya kumpul keluarga yang bermacam-macam anggotanya. Bukan pula dengan kesehatan tapi nggak pernah ke masjid. Bukan. Hayya 'alal falah. Ayo. Kebahagiaan itu di sini. Di rumah-rumah Allah. Tidak mungkin aku mendengar seorang penyeru mengatakan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kemudian aku duduk-duduk di masjid. Wahai para temanku, kata orang yang stroke, seandainya kalian cari aku tidak di masjid, carilah aku di kuburan. Artinya aku sudah mati. Selama hayat di kandung badan, maka aku berusaha melakukan sholat jamaah. Itu prinsip ulama zaman dahulu. Malah ada yang lebih keren lagi. Ada ulama
yang dia itu sudah sakaratul maut. Apa sakaratul maut? Yo meh mati. Kadang gregah tangi, kadang semaput, gregah itu di waktu asar. Pada asar itu bangun, pingsan, bangun lagi, pingsan lagi, bangun, ledrok, bangun, ledrok. Begitu dengar suara maghrib, dia pas sadar. Kata dia kepada teman-temannya, bawa aku ke masjid, katanya. Kamu kondisinya kayak gini. Mungkin dalam batin, engkau ini diri meneng mati, bagaimana? Sebentar lagi kamu mati. Kamu sudah dapat keringanan. Apa kata dia? Nggak mungkin saya mendengar panggilan adzan, aku tidak menjawabnya. Bawa aku ke masjid. Akhirnya digotong. Berdiri, takbir, begitu rukuk, jungkel, meninggal dunia. Kematian yang indah ataukah menyedihkan? Indah. Maka mari bapak-bapak, ibu-ibu monggo nek ngersakaken sholat jamaah saged. Tapi ini khusus untuk bapak-bapak. Kita bawa bekal mengetuk pintu langit dengan melakukan sholat berjamaah. Mbok menawi mekaten ingkang saged kula aturaken. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Berarti yang kita pelajari satu, bersihkan amalan kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Yang kedua, berbekalah dengan amal-amal soleh yang sekiranya bisa terangkat ke langit. Yang ketiga, di antara amalan-amalan yang terbesar adalah apa? Sholat berjamaah, dan itu adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan para sahabat, kebiasaan orang-orang soleh. Pertanyaan, masjid dibangun untuk apa? Rumah dibangun untuk apa? Kalau ada orang bangun rumah ning radinggoni, pripun? Eman-eman. Ada masjid dibangun, ning enggak disolati. Maka ini adalah perkara yang sangat eman. Penuhi masjid-masjid kita dengan telapak kita yang nantinya akan menjadi saksi kapan? Di hari kiamat. Inna nahnu nuhyil mauta. Terus inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Iki apal ora dong Yasin? Niku surat Yasin. Kata Allah Ta'ala, inna nahnu, sesungguhnya kami, nuhyil mauta, akan menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu, dan kami catat ma qaddamu, apa saja yang mereka kerjakan, wa atharuhum, dan mencatat bekas kaki mereka menuju masjid. Jadi kalau kita baca Yasin kok ora subuhan, oh iya, aku wis maca Yasin wingi, aku kudu mangkat ning masjid. Setiap kita baca Yasin, kita ingat, iya yo, langkahku bakalan ditulis. Kalau nggak melangkah, apa yang mau ditulis? Ayo kita melangkah menuju apa? Masjid. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Pertanyaan Ustaz? Cukup? Jamaah wonten pitakenan? Tidak ada.
Surat Yasin ada berapa ayat? Lo ngacung riyen 82 leres 83. Cobi 82 nopo 83? 83. Nggih pun jenengan pikantuk, jenengan nggih pikantuk. Masyaallah. Salah iki yo cedek-cedek ngoten niku, Guys. Masyaallah. Setunggal malih sampun. Bapak yang jawab 82. Terus yang membetulkan 83. Tonggone surat Yasin niku surat nopo kali nopo? Sebelumnya apa, setelahnya apa? Ngacuri. Bapak. Sadis. Bapak. Fatir betul. Bukan. Fatir, Yasin, As-Saffat. Kurang dikit. Bukan. Coba dibuka biar nggak salah. Jangan-jangan saya yang salah. Fatir, Saba, Yasin. Nggih. Betul. Mangke dibuka malah nggih. Fatir, Yasin, As-Saffat. Coba Ustaz, tolong. Saba, Ustaz. Saba, Fatir, Yasin. Terus As-Saffat. Oh nggih, pun leres. Coba mungkin dibuka malah nggih. Malah tadi ngeblank. Ada surat yang dibaca di malam Jumat dan di hari Jumat selain Al-Kahfi. Niki hadisnya lebih kuat daripada hadis-hadis yang tentang Yasin. Barakallahu fiik. Monggo. Sudah cukup. Saya kira cukup demikian. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.